Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dalianti dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan satuan acara penyuluhan tentang pencegahan dermatitis pada bayi. Untuk yang pertama yaitu definisi dermatitis itu sendiri. Menurut WHO tahun 2018 menyebutkan bahwa dermatitis adalah penyakit kulit inflamasi yang mengganggu penghalang kulit dalam kemampuannya menahan kelembapan. Menurut Ardi 2014, dermatitis ialah kelainan kulit yang subjektif ditandai oleh rasa gatal dan secara klinis terdiri atas ruam polimorfi yang umumnya berbatas tidak tegas. Dermatitis merupakan penyakit kulit yang bersifat akut, subakut, atau kronis yang disebabkan adanya peradangan pada kulit. Penyakit ini terjadi karena adanya faktor eksogen dan endogen. Salah satu penyakit kulit yang kerap dialami anak adalah dermatitis atopik. Dermatitis atopik adalah sebuah kondisi di mana kulit meradang menjadi merah, kering, gatal, dan sering disertai buntong. Baik, yang selanjutnya yaitu penyebab dermatitis pada anak. Penyebab dermatitis sejauh ini menunjukkan peradangan kulit bisa dipengaruhi dari sebagian kondisi berbeda. Menurut National Eczema Association, berikut adalah beberapa hal yang dapat memicu dermatitis pada bayi. Yang pertama, riwayat genetik atau keturunan dari keluarga dengan dermatitis. Yang kedua, gangguan sistem imun. Yang ketiga, keturunan keluarga dengan alergi, asma, dan alergi rinitis. Yang keempat, faktor lingkungan seperti konsumsi makanan tertentu, paparan iritasi, dan alergi. Dermatitis yang terjadi pada anak bisa dipengaruhi oleh salah satu atau beberapa kombinasi dari faktor di atas. Di samping faktor internal, beberapa faktor risiko dari lingkungan luar juga dapat memicu dan bahkan memperparah kondisi dermatitis. Faktor pemicu tersebut diantaranya yaitu iritasi kulit, iritasi seperti produk berbahan kimia yang mengandung pewangi, infeksi kuman penyakit, perubahan cuaca yang ekstrim, alergi seperti bulu binatang, polen, dan debu. Yang selanjutnya yaitu gejala dermatitis pada anak. Gejala dermatitis biasanya muncul dalam 6 bulan pertama usia bayi. Bayi yang mengalami dermatitis bisa memunculkan gejala yang lebih spesifik selain ruam kemerahan, kulit kering, dan rasa gatal. Gejala dermatitis yang lebih khas biasanya muncul terkait dengan jenis spesifik yang dialami si bayi. Dermatitis ada banyak jenisnya, yaitu dermatitis atopik, dermatitis kontak, dan dermatitis seboroik. Namun, yang paling umum terjadi pada bayi adalah dermatitis atopik dan dermatitis seboroik. Berikut adalah gejala yang dapat ditimbulkan oleh dua jenis tersebut. Yang pertama, dermatitis atopik atau eksim. Dermatitis atopik atau eksim merupakan bentuk dermatitis yang paling umum. Eksim pada bayi biasanya berkembang dalam 3 fase berbeda. Pada bayi berumur di bawah 6 bulan, gejala dermatitis lebih sering ditemukan pada area wajah, pipi, dahi, dan kulit kepala. Ciri-ciri eksim muncul dalam bentuk yang pertama, bintik-bintik kemerahan pada kulit. Yang kedua, kulit berubah kering. Yang ketiga, kulit mengelupas. Lama-kelamaan, gejala bisa menyebar pada siku dan lutut dengan bintik-bintik yang membentuk ruam kemerahan. Peradangan juga menyebabkan kulit terlihat lebih mengering dan bersisik. Pada bayi berusia 1 tahun ke atas, gejala bisa muncul pada bagian lipatan kulit seperti pergelangan tangan, kaki, ruam pada area bokong. Tak jarang, gejala juga muncul di sekitar kelopak mata dan mulut. Gejala dermatitis atopik pada bayi dapat menghilang dalam waktu lama dan kambuh lagi. Hal ini sangat dipengaruhi faktor pemicunya. Apabila bayi kembali terpapar iritasi dan mengalami iritasi, gejala bisa muncul kembali.
Yang kedua yaitu dermatitis seborrheic. Dermatitis seborrheic pada bayi memiliki gejala khas berupa sisik kulit berwarna putih kekuningan yang menempel pada kulit kepala. Masalah kulit pada bayi ini juga dikenal dengan cradle cap. Sisik kulit yang muncul memiliki kenampakan yang serupa dengan ketombe dan bisa menimbulkan rasa gatal yang mengganggu. Selain di kulit kepala, gejala dermatitis seborrheic juga bisa muncul pada beberapa bagian tubuh lainnya seperti dahi, alis, leher, dada, dan pangkal paha bayi. Kondisi kulit yang bersisik dipicu oleh peradangan dan menyebabkan produk minyak berlebihan pada kulit kepala bayi. Selain itu, infeksi jamur Malassezia atau Pityrosporum juga dapat memicu terjadinya peradangan. Baik, itu tadi gejala dermatitis pada anak. Selanjutnya yaitu cara mengatasi dermatitis pada anak. Kulit bayi biasanya turunan dari orang tuanya, sehingga mungkin akan sulit untuk mencegah sepenuhnya. Namun, orang tua tidak perlu khawatir karena kulit ini akan membaik atau hilang seiring bertambahnya usia bayi. Ada kalanya anak mengalami dermatitis dalam kadar kecil atau tanpa gejala. Kemudian ada kalanya juga ketika anak mengalami gejala yang lebih buruk, ini disebut flare up. Cara untuk membantu mencegah flare up yaitu yang pertama, menjauh dari pemicu. Pemicu umum termasuk iritasi seperti wol, sabun, atau bahan kimia. Pemicu lain termasuk alergen seperti telur, tunggau debu, atau buliwan peliharaan. Yang kedua, hindari goresan di kulit. Usahakan agar anak tidak menggaruk kulitnya. Hal ini menyebabkan gejala menjadi lebih buruk dan dapat menyebabkan infeksi. Yang ketiga, pastikan kuku bayi selalu pendek. Potong kuku anak agar tetap pendek dan mencegah goresan. Yang keempat, mandi dengan air hangat, bukan air panas. Angin-anginkan atau keringkan kulit dengan handuk lembut sesudahnya. Yang kelima, gunakan pelembab, oleskan krim atau salep setelah mandi. Yang keenam, kenakan pakaian berbahan lembut. Jangan memakaikan anak baju berbahan wol atau kain kasar lainnya. Yang terakhir, yang ketujuh, usahakan tetap sejuk. Coba untuk menjaga agar kulitnya tetap sejuk dan kering. Baik, itu tadi